Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan membahas atau menanggapi beberapa anggapan-anggapan atau tanggapan-tanggapan dari teman-teman semua yang pada malam hari ini itu menganggap bahwa Senin Legi adalah pembohong. Senin Legi adalah pembohong. Jadi sekali lagi saya akan menanggapi tentang teman-teman atau orang-orang yang menganggap bahwa Senin Legi adalah seorang pembohong. Begitu ya teman-teman. Jadi malam ini yang saya bahas adalah Senin Legi pembohong. Kenali dan pahamilah lebih dalam lagi. Jangan asal mengungkapkan atau melontarkan kata-kata seperti itu. Kata-kata pembohong mengatakan Senin Legi adalah seorang pembohong. Itu bagi orang-orang yang punya masalah dengan Senin Legi. Yang punya dendam pada Senin Legi. Yang punya persaingan-persaingan terhadap Senin Legi. Entah itu persaingan asmara, entah itu persaingan bisnis, entah itu persaingan politik. Itu biasanya seperti itu. Itu akan mengatakan bahwa Senin Legi adalah seorang pembohong, seorang munafik, dan lain sebagainya. Perlu dipahami secara mendalam lagi. Perlu digali lagi, lebih dalam lagi. Karena apa? Jika yang memahami weton Senin Legi hanya secara dasarnya saja, hanya sampulnya saja, ya Senin Legi memang akan terlihat seperti itu, akan terlihat seperti pembohong. Perkataannya akan dipandang seperti pembohong jika hanya memahami kulitnya saja atau luarnya saja. Seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Pembohong dengan bohong itu memang sudah sangat jauh sekali perbedaannya. Karena apa? Kalau yang namanya pembohong berarti sudah makanan setiap hari. Sudah kebiasaan dia menjadi seorang pembohong. Itu hampir setiap hari, setiap orang pasti akan selalu dibohongi. Itu kalau seorang pembohong. Kalau yang namanya bohong, itu hanya sekali-sekali saja teman-teman ya. Ingat, pembohong dengan bohong itu sangat berbeda. Kalau Senin Legi itu bohong, lebih percaya ke situ. Jadi lebih percaya kalau Senin Legi itu dikatakan bohong, itu mungkin lebih tepat gitu. Lebih tepat jika dibandingkan dengan pembohong. Pembohong berarti sudah pekerjaan. Pembohong berarti itu kata pekerjaan. Pekerjaan dia adalah membohong. Kalau bohong, semua orang itu pasti bohong. Sekali-sekali dia berbohong. Itu kalau yang namanya bohong, sekali-sekali pasti dia bohong. Kalau pembohong itu hampir setiap hari, hampir setiap perkataannya adalah pembohong. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Ini saya bahaskan lagi. Yang kemarin menganggap Senin Legi itu adalah seorang pembohong. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang punya masalah dengan Senin Legi. Dan saya yakin itu tadi, mungkin mereka punya masalah. Entah itu masalah ekonomi ya, masalah persaingan, atau masalah asmara, atau masalah lain-lainnya gitu. Yang jelas mereka itu punya masalah dengan Senin Legi. Sehingga dia mengatakan Senin Legi adalah pembohong. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena ya memang betul saya katakan seperti itu. Kalau Senin Legi itu bukan pembohong. Kalau Senin Legi itu bohong, saya percaya. Senin Legi itu memang suka bohong. Kalau yang namanya suka itu kan sekali-sekali ya teman-teman ya. Kalau yang namanya bohong, suka itu kan sekali-sekali. Saya suka makan bakso. Kan nggak setiap hari saya makan bakso. Mungkin bisa setiap seminggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Itu kalau yang namanya suka teman-teman. Suka makan bakso. Yang namanya suka itu nggak setiap hari ya teman-teman.
setiap hari itu makan itu, makan itu, makan itu gitu. Itu sekali-sekali. Begitu juga dengan bohong. Bohong kalau yang namanya orang pasti ya sekali-sekali ada bohongnya. Kalau pembohong itu memang sudah pekerjaan dia pembohong gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Jika dilihat dari apanya ini, dari hitungan Jawanya ya teman-teman ya, dari kan sudah dijelaskan Neptu khusus dari Senin Legi ini adalah 6 gitu. Senin Legi di bawah naungan Satria Wirang, Dadi Kayu, dan Ginuran Keringan gitu ya. Ya karena ini tadi Satria Wirang. Senin Legi itu Satria Wirang, jadi setiap apa yang dia katakan itu memang selalu dianggap bohong, selalu nggak dipercaya. Selalu dilempari kesalahan orang lain itu dilemparkan kepada Senin Legi. Padahal yang punya kesalahan itu orang lain, tapi dilemparkan ke Senin Legi. Senin Legi itu memang iya teman-teman, itu tempat pelampiasan kesalahan. Orang punya kesalahan itu ngelemparnya ke Senin Legi teman-teman. Seperti itu ya. Karena apa ya, Satria Wirang, orang yang selalu dipermalukan, orang yang selalu dizolimi, orang yang selalu disakiti, orang yang selalu dihinakan, ya seperti itu. Karena apa? Senin Legi ini sudah mengatakan apa adanya. Sudah jelas dikatakan adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang mengatakan apa adanya, tidak menutupi fakta, tidak menutupi apa-apapun ya. Semua apa yang dilakukan dia itu akan dia buka secara belak-belakan, secara terbuka, tidak ada yang dia tutupi. Bahkan rahasia pribadinya pun itu bisa diungkapkan teman-teman, seperti itu. Itu kalau Senin Legi. Tapi kalau dia sudah mendapat kepercayaan, dia akan menjaga kepercayaan itu teman-teman. Itu kalau Senin Legi. Kenapa? Makanya bangsa Kodam-Kodam dari golongan suci ini sangat suka dengan Senin Legi. Karena apa? Dia bisa mengemban amanah. Bisa dikatakan orang yang jujur. Memang sih iya. Ada yang menyampaikan Senin Legi adalah pembohong. Nah, ini teman-teman. Harus mendalami, betul-betul didalami tentang Senin Legi ya. Yang dikatakan pembohong ini tadi ya. Dikatakan bohong ini ya. Senin Legi itu akan bohong jika kepercayaannya itu dihianati. Jika dia sudah berkatakan dengan kejujurannya, dia berkata jujur saja tidak dipercaya teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang agar orang itu percaya dengan apa yang dia katakan? Maka jalan satu-satunya adalah dia bohong, membohongi teman-temannya. Nah, barulah orang-orang itu percaya dengan kebohongan yang disampaikan atau kebohongan yang dibawa oleh Senin Legi. Orang-orang baru percaya. Tapi kalau Senin Legi berkata jujur apa adanya, Senin Legi tidak akan dipercaya. Orang-orang tidak akan percaya dengan kejujuran Senin Legi. Nah, Senin Legi seperti itu teman-teman. Harus dipahami secara dalam, harus dipahami secara mendalam. Memang Senin Legi itu suka bohong. Kadang-kadang bohong sama temannya, kadang-kadang bohong sama, tapi itu bukan pembohong teman-teman. Kalau yang namanya pembohong, dia sudah bohong, sudah bohongi sama orang, tapi mengambil keuntungan dari orang yang dibohongi tadi. Beda dengan yang namanya bohong. Bohong itu sekali-sekali. Senin Legi itu bohong cuman untuk meyakinkan orang yang tidak percaya kepadanya. Sudah percaya dengan apa adanya, sudah ngomong dengan sejujur-jujurnya, secara terang-terangan, secara terbuka. Namun tetap saja tidak dipercaya. Agar omongannya dapat dipercaya, ya jalan satu-satunya yaitu membohongi mereka. Tapi dengan tujuan agar orang itu menjadi baik gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah tanggap. Makanya malam ini saya menanggapi tentang Senin Legi yang dianggap sebagai pembohong atau munafik. Begitu ya teman-teman. Memang teman-teman, orang yang selalu menjaga amanah memang akan selalu dilempari dengan kata-kata kemunafikan. Akan selalu disalahkan teman-temannya. Tapi kalau orang yang selalu bohong atau seorang pembohong, itu akan mudah sekali dipercaya oleh orang. Kalau orang yang memang sudah pekerjaannya adalah bohong atau pembohong, itu akan sangat mudah sekali untuk dipercaya. Orang-orang akan sangat mudah sekali percaya. Beda dengan bohong teman-temannya. Kalau orang yang jujur mengatakan apa adanya, itu pasti akan dianggap sebagai pembohong.
Begitu teman-teman. Pengertiannya itu seperti itu. Jadi pahamilah secara dalam tentang Senin Legi. Jangan memahami atau menggali sebatas kulitnya saja atau melihat luarnya saja gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman membaca dari primbon sekian primbon. Oh, Senin Legi itu pembohong. Senin Legi itu kayak gini. Jangan sebatas itu aja, tapi pahami. Gali lebih dalam lagi gitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Karena kalau yang namanya orang jujur, itu memang akan selalu dibohongi teman-teman. Akan selalu dibohongi. Dan orang yang mengatakan, orang yang jarang sekali berbohong ya gitu, mengatakan apa adanya, ya teman-teman, itu akan sangat sulit untuk dipercaya teman-teman. Jarang sekali orang-orang yang percaya dengan orang yang mengatakan apa adanya. Tapi kalau orang yang selalu berkata bohong, suka membohongi, itu akan sangat mudah sekali dipercaya. Karena dua hal itu tidak bisa dipisahkan teman-teman ya. Antara kepercayaan dengan kebohongan. Antara kepercayaan dengan kebohongan ya. Kalau orang yang, ini saya katakan berulang kali ya, kalau orang yang suka berbohong itu akan sangat sekali mudah dipercaya. Tapi kalau orang yang jujur mengatakan apa adanya, itu akan sangat sulit untuk dipercaya. Di situ ya teman-teman. Karena di sini dikatakan Satria Wirang, jatuhnya di Satria Wirang. Senin Legi adalah orang yang selalu dihinakan, dicaci maki, dimanfaatkan, direndahkan, selalu mendapat ujian dan cobaan yang panjang. Gitu ya teman-teman. Orang yang menjadi pelampiasan kesalahan. Itu teman-teman. Itu Satria Wirang. Kemudian Dadi Kayu. Dadi Kayu berarti kan orang yang banyak disukai, orang yang bermanfaat. Seperti kayak pohon teman-teman, pohon. Kan orang, jika kita berteduh di bawah pohon yang besar, pohon yang rindang, kadang-kadang kita itu merasakan angin yang semilir, ya teman-teman ya. Dan tahu-tahu kita tertidur yang sangat nyenyak, nyaman di bawah pohon itu tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya Senin Legi ini jiwanya teduh, ngademke wong sejagat nek wong Jawa. Ngedemke atine wong sak jagat. Wong sak buwana, ngedemke atine wong sak buwana gitu ya teman-teman. Itu kalau Dadi Kayu, jadi orang yang sangat bermanfaat. Kemudian ginuron keringan. Apa sih maksudnya ginuron keringan itu? Yaitu tadi disegani, ditakuti dan dihormati. Itu teman-teman. Ya saya di sini teman-teman, ini karena saya menganggapi ada beberapa teman-teman, ada beberapa pesan dari WhatsApp saya, WhatsApp atau apa-apa. Kalau saya mengatakan ya WA gitu ya. Ada pesan dari WA, ada beberapa orang itu. Kan gitu. Senin Legi itu pembohong. Ini kayak gini, salah kamu baca apanya? Baca ramalannya gitu ya kan. Karena banyak sekali teman-teman ini dari teman-teman YouTube itu ya. Dari teman-teman YouTube itu yang lahirnya enggak lahir Senin Legi tapi ngaku-ngaku Senin Legi itu banyak sekali teman-teman. Iya, ada yang lahirnya Senin Pon tapi dia ngakunya Senin Legi. Ada yang lahirnya weton-weton lainnya ya, bukan Senin Legi, tapi dia ngaku-ngaku Senin Legi. Itu banyak sekali teman-teman. Ya, jadi saya harap ya teman-teman ya, teman-teman ini kalau yang memang lahirnya weton Senin Legi ini bisa dibaca teman-teman dari komentarnya. Mana teman yang lahir bukan Senin Legi atau bukan, dari komentar-komentar itu bisa teman-teman, bisa dibaca. Dari kata-katanya, dari kata-kata dia memberikan komentar, itu bisa dibaca, oh berarti ini orang Senin Legi, oh ini berarti orang Senin Legi, gitu ya teman-teman. Dan saya yakin yang mengatakan bahwa Senin Legi itu pembohong, itu adalah orang-orang yang punya masalah dengan Senin Legi. Saya percaya itu teman-teman. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua ya. Senin Legi jangan terpancing ya, jangan terpancing emosinya.
dikatakan pembohong atau gimana, terserah gitu ya. Karena bohong dengan pembohong itu memang sangat berbeda. Kalau pembohong itu sudah pekerjaan dia sebagai seorang pembohong, sehari-harinya pun dia kalau nggak bohong nggak bisa hidup. Seperti itu teman-teman. Kalau yang namanya bohong itu sekali-sekali saja teman-teman. Dan saya yakin semua makhluk manusia di dunia ini banyak yang bohong. Banyak yang suka bohong. Beda dengan pembohong ya. Kalau yang namanya suka itu berarti sekali-sekali karena hatinya sudah jengkel, kok aku nggak dipercaya, bohonglah, ginilah biar itu lebih percaya, seperti itu. Nah kalau yang namanya pembohong yang memang sudah dia bohong demi mendapatkan keuntungan dari orang lain, dan yang namanya pembohong itu biasanya merugikan orang lain, sangat merugikan orang lain kalau yang namanya pembohong. Beda dengan bohong. Kalau bohong berarti dia sedikit bohong demi kebaikan atau demi meluruskan. Seperti itu ya teman-teman ya pengertiannya. Ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti lagi. Ayo kita gali lagi tentang Senin Legi yang lebih dalam lagi, dan kita pahami lebih dalam lagi ya teman-teman, lebih luas lagi. Karena tidak hanya sebatas itu saja, tidak hanya sebatas sampul saja ya teman-teman. Tidak hanya sebatas pandangan mata saja ya teman-teman. Bukan hanya sekedar pendengaran saja ya. Jadi kita harus gali keseluruhannya. Dan apabila dalam penyampaian saya ini mungkin penyampaian-penyampaian yang ngawur, penyampaian-penyampaian yang keliru, penyampaian-penyampaian yang dopok gitu ya teman-teman, atau penyampaian yang bohong atau dan yang nyeleneh atau yang imajiner atau imajinasi atau hanya sebuah akal-akalan belaka, silahkan mau disalahkan, monggo teman-teman, saya terima dengan lapang hati teman-teman. Oke, saya akhiri dan terima kasih sudah menyaksikan video ini ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.